Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra RKS? Semoga selalu sehat dan bahagia gitu ya. Senang sekali rasanya saya Yuni Sarana bisa hadir menjumpai Anda di channel RKS TV. Nah, kali ini kita kedatangan lagi tamu istimewa dari gedung DPRD Kabupaten Pekalongan. Ada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ibu Dr. Randa Hajah Hindun yang mampir lagi ke channel RKS TV. Tidak sendirian, bersama pelaku UMKM. Nanti kita akan tanya ya, kira-kira beliau menggeluti usaha apa. Langsung saja kita sapa satu persatu tamu istimewa kita. Selamat pagi Ibu Hindun. Pagi Mbak Yuni. Sehat ya Bu ya? Sehat betul. Saya kalau lihat Bu Hindun tuh jadi ikutan semangat ya, karena beliau selalu semangat dalam kondisi apapun ya Bu ya. Harus semangat. Harus semangat ya Bu ya. Kebanggaan untuk kita juga nih mitra RKS bisa hadir kembali ya, menemani Anda, menghadirkan Ibu Hindun ini. Mungkin ingin menyapa teman-teman kita yang lagi melihat channel RKS TV Bu. Selamat pagi semuanya teman-teman RKS. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan di mana saja Anda semua berbahagia. Amin gitu ya. Apapun situasinya harus selalu happy gitu ya. Kemudian juga di sebelah Bu Hindun ada pelaku UMKM dari Kabupaten Pekalongan pastinya. Selamat pagi Pak Taryudi. Iya, pagi Mbak Yuni. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, kita juga penasaran nih, Pak Taryudi ini menggeluti usaha apa nih Pak? Saya memproduksi serbuk jahe merah instan. Wah, ini cocok banget ya, karena cuaca saat ini sudah memasuki musim penghujan ya Bu ya. Ini butuh yang anget-anget gitu ya. Jahe instan, nah seperti yang di depan ini ya. Ada contohnya ini ya. Ya. Oh Ini iya. dibuatin aja satu. Oh, bagus sekali nih Bu. Cocok itu Bu ya. Ya. Cuaca Saya coba. pagi. Saya coba. Nanti langsung dicoba sama Bu Hindun ya. Cocok banget nih mitra RKS, pas ngumpul ngobrol-ngobrol asik seperti ini perlu dihangatkan dengan jahe merah ya. Oh, gula semut, gula aren. Berarti ini jahe kemudian di mix sama gula aren gitu ya Pak ya? Ya, ini ada beberapa varian sebetulnya, tapi basicnya itu jahe merah. Oh, jahe merah ya. Jahe Mana yang jahe merah? Iya. Ini jahe Ini merah. jahe merah semua. Jahe merah semua. Jahe merah semua. Cuman variannya beda. Variannya macam-macam. Oh. Ada yang original khusus gula. aren Ini aja. original ini. Iya. Ini yang gula aren Bu. Ini yang Gula aren. Ini gula aja, nggak pakai jahe itu. Oh, hanya gula. Iya, hanya gula itu pakai jahe pisang, kopi pisang. Gulanya Langsung saja. disiram mantai kopi pun bagus itu. Langsung Iya. itu bisa juga Pak, nggak usah Langsung diseduh. disitu aja. Untuk masak Oh. lainnya bisa nggak? Misalnya buat kue-kue atau buat apa bisa nggak ini? Ya bisa, cuman ini lebih cenderung untuk seduhan. Oh, harus diseduh gitu ya. Lebih mudah karena bentuknya kan serbuk. Oh, Kalau gitu. biasanya gula aren kan bentuknya batangan. Betul betul betul. Untuk ruang kopi ya? Iya betul. Ini Kopi, cocok teh, banget, Bu. semuanya. Menemani Bu Hindun beraktivitas cocok banget. Insya Allah untuk diet bagus kok. Itu kan rendah. Kalau gula Waduh. bagus itu gula aren. Kasih apa untuk kita tuh? Iya. Langsung sasaran nih. Saya memang pengen diet Pak, tapi agak susah. Mungkin ini bisa dibantu sama ini ya. Ya, insya Allah. Bagus. Gitu ya. Berarti ada berapa varian Pak? Ini ada. Ini apa ini? Untuk apa ini? Ini yang biasa pakai gula pasir. Oh, pakai gula ini. pasir, Bu. Bedanya jahe merahnya itu ada rempah-rempah tradisional Bu. Di situ ada kandungannya, ada kapur rogo, cengkeh, kayu manis, serai. Ini saya baca ini perpaduan ekstrak jahe merah dan rempah-rempah tradisional, sehingga Tidak hanya memberikan ekstrak jahe kesegaran dan kehangatan di setiap tegukannya. Luar biasa sekali nih. Kalau boleh tahu nih Pak Taryudi sudah menggeluti usaha jahe merah ini dari kapan Pak? Udah lama nih, dari 2012-an. Waduh, sekitar 10 tahun lalu ya Pak ya? Ya sudah lama. Sangat lama. Awalnya gimana Pak? Terinspirasi dari mana? Awalnya Kenapa sebetulnya- jahe merah Pak? Iya, jahe merah. Karena jahe merah sendiri kandungannya sangat luar biasa. Jahe merah itu juga sering saya sampaikan salah satu minuman surga Bu. Kenapa itu Pak? Kan di surat Al-Insan ayat 17 itu bahwa di surga itu ada campuran minum jahe, itu salah satu adalah jahe. Oh, seperti itu. Nah, itu kan zanjabil bahasa Arabnya. Kalau bahasa Latinnya zingiber itu kan diadopsi dari bahasa Arab. Makanya kalau minum jahe itu ya terasa minuman surga. Minuman surga ya, Masya Allah sekali. Nah, berarti dari tahun 2012 gitu ya Pak ya. Kemudian bahan bakunya ini Pak, jahe merah. Apakah Bapak menanam sendiri terus atau mungkin mendapatkan dari tempat lain seperti Yang apa? jelas kalau bahan bakunya kita ambil dari apa?
dari daerah-daerah atas lah, kayak Tati Pulosari dan sebagainya. Tapi tetap kita nanam. Tapi kalau nanam kan nggak bisa cepat untuk bisa diproduksi. Otomatis kita ngambil dari agen-agen atau pasar yang terdekat. Nah, paling jauh nih Pak, dikirim sampai mana nih? Untuk pemasaran? Iya. Alhamdulillah untuk pemasaran, untuk yang sementara, untuk yang offline atau yang kita untuk agen-agen di daerah desa, untuk bersama swalayan terdekat. Yang untuk online-nya alhamdulillah sudah jauh sih sebetulnya, sudah sampai ke, kalau kota itu ke Bandung, Jakarta, Jogja. Kalau luarnya juga alhamdulillah sampai ke Rio, Bu. Pontianak juga. Luar Jawa juga ya, Pak ya? Ke Papua juga pernah kita. Wih, keren untuk yang sekali. online-nya. Apalagi dulu ketika pandemi itu banyak yang alhamdulillah luar biasa itu. Ketika yang lain terdampak ini malah dicari. Iya, ada berkahnya juga. Masya Allah. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Nah, Mitra RKS kita sudah ngobrol di awal ya. Jadi tema kita memang kali ini terkait dengan peran DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Di sini sudah ada Bu Hindun, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, dan juga pelaku UMKM kita, Bapak Taryudi ya. Luar biasa, masih tetap eksis sampai sekarang dari tahun 2012 sampai 2023. Bukan waktu yang singkat gitu ya Pak ya. Pasti mengalami yang namanya kendala, fluktuasi, pasang surut gitu ya Pak ya. Nah, kita ke Bu Hindun nih, selaku Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan nih Bu. Kebijakan apa sih Bu yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan para teman-teman pelaku UMKM ini Bu? Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan UMKM itu apa. UMKM itu kan usaha mikro, kecil dan menengah ya. Itu merupakan usaha yang produktif yang dilakukan oleh warga, perseorangan maupun lembaga. Oleh karena itu di Kabupaten Pekalongan banyak UMKM yang sudah terdaftar ya, dan itu mempunyai nomor induk berusaha. Nah, induk berusaha. Menurut data ratusan ribu itu Mbak. Banyak sekali ya Bu ya. Kabupaten Pekalongan. Sehingga karena masyarakat kita UMKM itu kan sebagai bentuk menambah nilai ekonomi di rumah tangganya, sehingga saya tentu sebagai DPRD Kabupaten Pekalongan tentu sangat mendukung agar Dinas UMKM itu selalu membina UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ratusan ribu, berapa jumlah mereka yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau mereka bekerja, tentu ekonominya bisa lancar mereka, kemudian tentu bisa menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pekalongan dan bisa mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu kita berharap ya agar dinas yang terkait yang mengurusi di bidang UMKM, dalam hal ini adalah Dinas UMKM, tentu membina terus UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Apalagi kalau kita lihat ya produknya seperti ini. Menarik produk rumahan ya, yang sudah bisa menjadi skala nasional bahkan internasional. Ini tentu harus dibina secara terus ya. Termasuk pembinaannya bagaimana agar dibanyakkan lagi program-program mengenai pelatihan-pelatihan terhadap mereka yang bergelut di bidang UMKM, seperti apa ini, packaging ya, kemasan kemasan, mengemas seperti ini. Kan banyak itu di desa-desa kita, banyak usaha-usaha, tetapi kadang-kadang kemasannya masih tidak enak dilihat, tidak enak dipandang, tidak kuat, lama, sehingga pemasarannya menjadi sangat tidak terjangkau ke wilayah yang lebih luas, hanya lokal saja. Tetapi kalau sudah ini ada pembinaan bagaimana packaging ya terhadap UMKM kita, tentu akan lebih menarik dan disukai oleh semua masyarakat, baik di lokal maupun nasional maupun internasional. Kemudian juga selain pembinaan itu pelatihan terus menerus ya, karena banyak warnanya, banyak sekali bentuknya usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat kita ya. Ya, selain ini ada jahe merah satu, mungkin kuliner banyak ya, apalagi sekarang ini kuliner itu meracik kopi ya, ada buat rengginan ya, kemudian buat makanan-makanan kecil yang harus dikemas dengan baik, roti-roti ya, itu kan banyak.
dan itu masyarakat kita. Dan kalau pemerintah itu membina terus, maka akan lebih baik UMKM kita dan bisa menambah nilai ekonomi bagi rakyat. Kalau menambah ekonomi, tentu masyarakat kita menjadi semakin baik, semakin sejahtera, gitu ya. Itu kan harapan kita semuanya. Iya, jadi karena mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Oh iya, ini sepertinya sudah siap nih Bu. Kita ngobrol kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada sajian hangatnya nih. Ada jahe merah nih dari Pak Taryudi. Terima kasih. Oh, jahe semut ya? Ratu semut. Oh, ratu semut ya? Ratu semut itu. Okay. Ratu semut. Nah ini memang sengaja nih. Saya minta dibuatin kayak apa? Enak enggak? Saat disebut ya? Iya. Langsung Coba. kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Ya luar biasa enak, seger. Sekali ya Bu ya. Bener enak ini. Saya enggak ngalem. Saya enggak ngalem karena peres saya ya, Bu, ya? banyak ini ya. Juga di rumah ada jahe-jahe itu. Biasa kan dari Nyetok keluarga juga ya Bu iya. ya? Jahe-jahe. Kemudian minuman-minuman apalah yang kita senengin. Tapi ini enak Mas Taryudi. Bener ini saya nggak ngalem. Iya. Memang enak ya. Bener-bener enak nih Pak. Setuju sama Bu Hindun. Enak banget nih mitra RKS. Ini yang campuran itu enggak? Creamer? Enggak? Enggak. Oh, enggak. Creamer ini ya Pak. Ini yang gula merah ya? Ini kayak gula merah ya Pak? Ya, gula aren. Gula aren ya. Itu memang bagus kok untuk terutama yang Enak. kena diabetes juga kan. Gula arennya itu bagus. Gula pasir. Jadi masih tetap bisa menikmati nih penderita diabetes ya Pak ya? Oke, seperti gitu. itu. Iya. Iya, cocok banget nih. Nah, saya setuju juga nih dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hindun bahwa kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Dari kemasan juga harus menarik gitu ya, covernya menarik. Karena kadang orang tuh mau membeli juga lihat kemasannya ya Bu ya. Makanya sangat penting juga perlunya pembinaan keterampilan juga untuk desain dan lain sebagainya yang diberikan kepada teman-teman pelaku UMKM kita. Saya ke Pak Taryudi lagi nih Pak. Selain apa namanya jahe merahnya yang enak nih Pak, saya pengen tahu nih kendala apa yang dihadapi Pak Taryudi selama kurun waktu sekitar 10 tahunan ini ya Pak ya. Monggo Pak. Jadi untuk kendala sebetulnya kita lebih tadi untuk pemasaran, alhamdulillah sebetulnya kan memang jahe ini kan bentuknya kan minuman, artinya seperti bahan pokok yang dipasarkan. Artinya kita harus bisa mempromosikan, bisa terutama meyakinkan daripada konsumen. Yang pertama, banyak yang kurang tahu tentang manfaat jahe. Nah, kita harus memperkenalkan jahe itu apa sih? Sebetulnya kalau jahe itu di kalangan masyarakat umum biasa saja, apalagi di kalangan atas biasa saja Bu. Tapi ketika saya masuk ke kalangan kesehatan itu justru jahe ini luar biasa untuk kesehatan. Apalagi saya lebih menonjol untuk mengangkat khas tradisionalnya, rempah-rempah tradisionalnya. Ini kandungannya itu ya sangat bagus sebetulnya. Itu mungkin bedanya produk saya dengan yang lain itu saya lebih menonjolkan ke herbalnya. Makanya ini slogannya kan minuman herbal asli Pekalongan ini adalah jahe merah Ratu Semut. Karena jahe merah Ratu Semut ini. Oh, ya, aduh, cocok banget. Ya, kebetulan saya biasanya semut. Pantesan manis ya, Pak. Iya, artinya kita lebih kebetulan mengangkat lah ada hubungan antara semut dengan gula. Cocok Pak, saya iya, betul. Jadi itu untuk kandungan rempah-rempahnya itu sudah tidak diragukan sebetulnya. Khasiatnya kayak kapulaga, cengkeh, kayu manis, kayu angin, serai ini terus akar alang-alang, daun pandan ini sudah ada komponennya itu menghangatkan. Karena tubuh kita itu kan yang terpenting itu kalau sirkulasi darah itu lancar, insya Allah kita akan sehat. Nah ini salah satunya jahe itu luar biasa untuk manfaatnya untuk kepala pusing, untuk stamina juga bagus loh Bu. Jahe merah itu bagus untuk stamina karena menghangatkan. Nah, itu diantaranya untuk kendalanya yang pertama tadi untuk sebetulnya kan Bu inginnya saya bahwa pemasaran alhamdulillah tadi online offline-nya sudah kami jalan. Cuma harapannya ketika kita ingin dipermudah untuk bisa masuk ke pasar retail Bu. Iya. Itu kendalanya terus terang kadang ada pasar di tingkat kecamatan kayak semacam kayak swalayan nggak masuk. Ya, kita kesulitan harus ada sarannya di situ. Nah ini kalau bisa UMKM ini terangkat ketika di lokasi wilayah masing-masing itu tidak hanya ada pasar retail, pasar modern, tapi produk-produk UMKM sendiri itu tersingkir.
Ini juga harapan saya bisa mudah lah untuk bisa masuk ke pasar retail tersebut. Berarti masuk ke pasar retail Betul. yang menjadi kendala sejauh ini ya Pak ya? Ya, setelah pemasaran. Setelah- Kedua untuk tadi packaging juga sangat penting. Apa yang disampaikan Bu Haji ini betul sekali. Untuk packaging ini ya sangat luar biasa. Kita Iya. harus naik kelas kalau ini maju. Betul. Kalau packagingnya masih kemasannya plastik dan sebagainya itu Tidak menarik, konsumen itu ya. kurang menarik. Yang penting kan casingnya dulu ya Bu Haji ya. Kalau casingnya bagus insya Allah akan lebih menarik. Kayak gini tuh kita belum bisa buat sendiri Bu. Ini kita ngambil di Bandung kalau kemasan semacam Oh ini. gitu? Pekalongan nggak ada ini. Oh ini dari Bandung Iya. Mas? Maksudnya nggak ada karena belum bisa apa nggak ada? Kurang tahu yang jelas percetan di Pekalongan belum ada. Ini yang ada Jogja, Bandung. Ini bahannya metalis. Nah, bahannya beda. Keunggulannya apa Pak? Oh, Apanya? bahan. Dari bahan ini? Untuk isi makanan itu lebih awet, Lebih awet, lebih ya? steril, lebih bagus untuk penyimpanannya lebih lama. Nah kalau ini kan bisa beli biasa, kosong nanti kita pakai stiker aja kalau untuk yang masih belum. Kalau ini kan enggak. Ini harus memang Maksudnya gimana? Berarti kok harus ngambilnya dari Bandung itu Sebenarnya. apa bahannya, Bahannya bahannya? sama apa print. ininya berarti ya percetakannya ya Bu ya. Tapi di UMKM kita, di dinas kita kan juga ada itu pelatihan-pelatihan untuk packing gitu. Iya, sudah saya sering ikuti Iya, semua. ikuti. Belum ada. Tapi nggak ada ini Nggak ada. bahan-bahannya. Iya, Apa betul. ini? Iya, Bahan iya. dasarnya untuk Belum. mempacking itu Iya, ya. belum. Tapi itu kemampuan untuk mempacking saja itu. Iya, ini Berarti- bahannya terutama untuk printingnya juga belum ada di sini. Berarti belum Itu tersedia ya? saat ini ya. Printingnya, oh iya, Iya. printing itu berarti kan seperti itu sablonnya, Iya, yang betul. pabriknya yang untuk ini ya membuat itu. Untuk ya. membuat ini. Juga sasetnya ini, dulu saya juga punya mesin untuk penyasetan yang seperti produk-produk pabrikan itu. Oke. Itu kendalanya kita tuh mahalnya di ininya Bu. Jatuhnya itu lebih mahal sehingga untuk pemasaran kita nggak bisa. Untuk Karena punya sedikit ini ya? pabrik. Karena sedikit produk. Bukan, ini jatuhnya sudah mahal. Oh. Misalnya contoh produk lain, sasetnya Iya. itu kan paling sekitar Oh, 1.000, sasetnya menjadi 1.500 mahal. kan. Padahal bahan bakunya untuk sasetnya aja itu sudah misalkan 600. Penjualnya kita nggak bisa bersaing Iya. dengan pabriknya itu. Oh seperti itu ya Pak. Soalnya juga mahal. Nah, itu kalau packagingnya. yang pabrik-pabrik kan rentengan. Kita punya ya, packagingnya punya itu sekitar harganya 50 juta lah. Itu yang ada di sekitar Jawa Timur, Jogja, itu juga belum ada. Belum ada, belum punya. Belum ada. Mungkin ini menjadi perhatian Punya kita ada, semua. belinya dari sana maksudnya. Oh, Untuk belinya tahun dari ini. sana. Tapi kalau punya bisa di itu ya. Bisa, saya sendiri ada itu. Tapi saya tidak pakai karena apa? Tadi untuk mahal untuk konsumen jatuhnya itu sudah ada, nggak ada untungnya lain. Kendalanya sudah terkait tadi masalah Bahan ya. bahan. Contoh kayak gini kan ini jatuhnya sudah sekitar mungkin 3.000-an lah. Oh Itu kemasannya sudah ini lumayan. Pak. Jadi sudah mahal jatuhnya di packagingnya itu sudah masuk salah satu kendala. Terus apa lagi Pak selain mungkin susah untuk masuk ke retail, kemudian jadi packagingnya yang lumayan mahal, apa lagi Nah Pak? ini harapan saya memang kan selama ini untuk semacam pelatihan udah bagus lah. Iya. Namun terus saya mengikuti itu Terus. sudah bagus untuk pelatihan. Harapannya ada tindak lanjutnya, artinya tidak sebatas nanti pelatihan saja. Pemasarannya. Selesai enggak. Artinya betul-betul ada semacam Gayung binaan bersambut sosial, ya. binaan dari kabupaten dalam arti untuk tadi pemasaran. Ada sama-sama mungkin kita bentuk semacam apa ya, kelompok. Sebenarnya sudah ada sih. Saya juga masuk tadi ada klaster UMKM, ada yang klaster jamu sendiri, klaster kuliner dan sebagainya. Di wilayah saya juga saya pegang Bu, itu yang AMPI itu paguyuban asosiasi untuk makanan ringan itu bagus sekali dari Kabupaten Pekalongan saya juga ikut. Itu untuk harapan saya nanti ada semacam mungkin sentra oleh-oleh Pekalongan Bu, yang di situ adalah produk-produk asli UMKM Pekalongan. Kita juga punya itu sebenarnya, UMKM punya Center. gedung UMKM Center Betul, ya. betul. Nah, itu tinggal dimanfaatkan saja. Udah ada kemarin juga ada bazar di sana kas bulan Ramadan itu setengah bulan Bu sih ya. Tapi kemarin mungkin kayaknya kok timingnya kurang tepat, artinya di situ pas Ramadan itu kayaknya kok sulit ya terkait masalah kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu, sehingga kami paling ikut sekitar 1 minggu lah. Lanjutannya kan repot kalau maghrib dan sebagainya itu. Kayaknya kemarin memang timingnya belum tidak tepat lah maksudnya untuk apa hari-harinya itu. Pak, lah untuk mensiasati semua itu gimana Pak? Apa yang dilakukan oleh Pak Taryudi ini Pak? Untuk sementara saya itu ketika melakukan usaha UMKM itu yang
sekarang saya bisa saya lakukan. Gitu aja, tidak usah menunggu kalau mau melakukan kegiatan memproduksi dan sebagainya itu kita selagi kita bisa apa kita lakukan, nanti kita bertahap. Otomatis nanti ada permintaan-permintaan dari konsumen tentang mungkin kita tadi. Kekuatannya berapa ini? Tahunan. Karena ini kan tanpa bahan pengawet, ini kan pengkristalan. Ini lama sekali, selagi ininya masih utuh, insya Allah sudah lama. Tapi ini sudah 1 tahun kalau dicantumkan ini. Kalau sudah dibuka Pak, berarti bertahan berapa lama Pak? Tidak lama, cuman agak meleleh kan gula, ada gulanya, persoalannya di situ aja. Gula itu sudah termasuk awet sih Pak, masuk pengkristalan itu adalah pengawet yang alami. Sudah produk halal ini. Iya sudah halal. Sudah ada. Oh iya, dari MUI juga ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Ada, sudah halal, akhirnya sudah. Nah kalau perjanjian alhamdulillah komplit gak sih? Untuk paten mereknya aja alhamdulillah sudah kami patenkan. Kemenkumham kemarin juga alhamdulillah dari difasilitasi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kalau pelatihan saya kira udah bagus lah. Tinggal pemasaran ya. Tinggal pemasarannya saja. Dan pembinaan itu. Pembinaan terus sehingga pasarnya lebih menjadi terjangkau. Seperti itu ya. Nah, bagaimana nih Bu pendapat Bu Hindun melihat apa yang terjadi oleh teman-teman pelaku UMKM, khususnya nih Pak Taryudi. Tadi disampaikan bahwa mungkin pemasaran, kemudian bahan baku yang lumayan mahal. Gimana Bu tanggapannya? Pertama bahan baku. Ya bahan baku itu kalau menurut saya ini bisa disinergikan dengan masyarakat kita. Kita kan punya pertanian ya, termasuk daerah pertanian. Sehingga menanam jahe itu saya kira bukan hal yang sulit ya, di dinas ada dinas pertanian, sehingga coba deh cari area-area yang memang bisa ditanami untuk jahe, karena masyarakat kita menggunakan daripada menggunakan milik orang lain. Kalau semisal bisa tanahnya cocok ya untuk produk jahe, ditanami jahe, ya bekerja sama dengan masyarakat kita ya. Dinas itu harus mensosialisasikan ini loh kebutuhan jahe yang ada di Kabupaten Pekalongan yang ternyata masyarakat kita menggunakan untuk produk-produk tertentu, misalnya ini produk minuman dan seterusnya, sehingga kebutuhannya berapa dihitung, kalau itu bisa ditanam di masyarakat kita. Kita kan punya pertanian banyak, daerah-daerah pertanian. Daerah-daerah pertanian kita itu kan sebenarnya bukan hanya pertanian beras saja ya, padi saja, tetapi ada tegalan-tegalan, ada yang bisa ditanami, yaitu jahe-jahe, jahe-jahenan, kemudian jagung, itu namanya apa ya, jagung, ya sayur-sayur, dan itu bisa bekerja sama dengan masyarakat kita, sehingga ekonomi masyarakat kita selain untuk mengangkat UMKM ini, ada UMKM yang lain yang bisa ya terangkat juga ya. Kemudian juga satu sisi permodalan ya, saya kira dinas sudah banyak bagaimana mengangkat, mendorong agar modal usaha masyarakat kita bisa terbantu. Kemudian yang ketiga pemasaran, ini penting pemasaran ya, pemasaran sangat penting sekali. Oleh karena itu kita mendorong, sekarang kan bukan hanya pemasaran lokal saja, tetapi pemasaran online itu menjadi pemasaran yang sangat penting. Buktinya ini Pak Taryudi nih, ketika COVID malah masih bertahan ya Bu ya, maksudnya bagus ya, dan ini diteruskan. Maka kita mendorong pelatihan-pelatihan untuk pemasaran ya, untuk pemasaran agar menjadi UMKM kita itu ya go internasional ya, go internasional, bukan hanya lokal saja. Kalau bisa go internasional ya dilatih bagaimana menggunakan teknologi ya, teknologi. Sekarang kan teknologi untuk pemasaran ya, pemasaran online ya, masyarakat kita dilatih untuk bagaimana bisa membuat pemasaran kita menjadi go internasional. Kemudian juga mengikuti event-event, misalnya ada pameran ya di tingkat nasional, di tingkat antar pemerintah daerah, misalnya kabupaten ada undangan di provinsi mana ya, di kabupaten mana, UMKM kita didorong untuk bisa ikut, kita fasilitasi di pemerintah daerah seperti itu. Kalau saya tidak keberatan, DPR untuk rakyat, siapa yang nggak mau, pasti
kita lakukan ya. Jadi itu agar pemasarannya menjadi berkembang ya. Kalau pemasaran berkembang, UMKM menjadi ini permintaannya banyak, ya kan? Beda dengan dulu. Kalau dulu itu toko di desa kita, di rumah kita. Konvensional ya, Bu, ya? Konvensional. Kalau sekarang ya pemasarannya digital itu ya. Pemasaran online ini penting ya. Kemudian yang berikutnya apa itu? Modal usaha, apa itu? Pemasaran. Yang berikutnya tentu ini terus-menerus dari dinas terkait. Ini satu persatu mengangkat UMKM kita yang menjadi akan diprediksi atau difokuskan kepada UMKM kita agar di antara sekian banyak UMKM itu memang bisa menjadi ikon Kabupaten Pekalongan. Brand bahwa Pekalongan itu ada jahe loh. Nah, ini ternyata ada desa jahe ya. Oh, ada desa jahe, Pak? Ada desa jahe. Nah, kalau ini di sini sudah ada brand jahe, kenapa harus ya ada produk jahe loh di Kabupaten Pekalongan, ini milik Pak Taryudi salah satunya, kan gitu kan. Jadi brand-brand untuk produk Pekalongan itu penting untuk di up ya, di up sehingga menjadi dikenal ya. Pertama kan brand itu, orang beli kan brand ya, brandnya. Oh sudah enak ini, saya mau beli kopi siapa ini? Nah itu sudah punya nama gitu ya. Jahe siapa? Oh, jahenya Pak Taryudi. Ya kan seperti itu. Jadi jahenya semut ini tadi apa semut ya? Ratu semut Bu. Ratu semut. Nama Ratu semut itu harus ditarik. Ratu semut ya. Kita ini ya Bu ya. Iya. Gaungkan terus menerus ya. Semut. Apalagi ya saya. Yang kedua kali itu artinya kita itu bisa memberikan terutama pemahaman untuk anak-anak muda juga. Karena kan saya itu kan minuman jadul. Iya, identik dengan orang tua ya, Mbak. Ini sebenarnya saya ingin punya inovasi Bu terkait masalah minuman. Karena selama ini tadi pandangan anak muda itu kan minuman jadul, padahal khasiatnya juga luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Nah, itu termasuk kan warisan leluhur kita. Dari rempah-rempah yang tadi saya sajikan. Pemasaran retail tadi ya yang belum saja ya. Iya, pemasaran retail itu sebenarnya ketika dibangun swalayannya ada di Kabupaten Pekalongan itu harus bisa menarik melibatkan UMKM lokal. Berapa persen produknya UMKM lokal ya, benar ya. Nah, sehingga ini coba deh nanti saya komunikasi lagi kepada dinas terkait dan ada aturannya itu, ada peraturan daerahnya, sehingga nanti jangan semena-mena itu membangun pasar ya retail yang ada di Kabupaten Pekalongan tidak melibatkan UMKM lokal, tetapi produknya produk mereka sendiri. UMKM lokal kita harus diangkat dong, harus ikut sertakan ya Bu. Bukan hanya itu sedikit aja di nama UMKM lokal. Kan itu sangat merugikan kita ya. Itu kan sudah ada, tetapi paling produknya apa saya lihat, saya mau beli aja nggak ada, pasti mereknya merek produk-produk sendiri. Ini kan merugikan, padahal padahal ada produk-produk itu. Kalau disediakan itu di sana, orang yang mesti memilih produk sendiri, tapi karena banyak sekali mereka punya semua, tidak mengangkat produk kita, ya pasti membelinya yang ada aja gitu ya. Padahal berapa banyak, itu ada aturannya. Coba nanti kita lihat kembali ya. Untuk tadi Bu, berarti melibatkan UMKM setempat, misalkan wilayah kumpulkan itu dilibatkan sekitar itu yang mempunyai produk UMKM ya bisa masuk di pasar tersebut. Harus ada aturan semacam itu. Iya, syaratnya sulit. Ya sebetulnya tidak sulit, nanti rekomnya kan juga dari dikonkan itu dengan tadi persyaratan otomatis dengan perizinan yang sudah memadai, di antaranya BRT ataupun halal. Ini ya ini jelas kalau ini kan salah satu untuk memberi keyakinan terhadap konsumen bahwa produk ini tidak sebatas produk nggak kalah lah ya dengan produk pabrik yang besar. Ini sudah sangat menarik ya Bu ya. Seperti itu ya. Jadi selain pendanaan, kremernya juga ya. Ada ini kan kremernya itu ya. Kremernya kan sendiri, Bang. Kita kerjasama kadang sama teman-teman yang produksi untuk kremer
serbuk ini. Jadi memang berkolaborasi gitu ya betul. Pak ya. Antara UMKM kan kita punya paguyuban. Sharing gitu ya. Sharing dengan teman-teman tadi yang di Bu Haji. Untuk kalau terutama kan juga ada varian kopi juga ada, kopi jahe merah kopi ada. Di komposisi antara jahe merah sama kopi ini juga bagus untuk pecinta. Saban punya showroom nggak untuk nuangin atau apa ini gerai-gerai kecil-kecil di rumah? Kedai. Di rumah kemarin saya kerjasama dengan orang Ambon Bu. Saya dibuatkan outlet itu di daerah Buaran di sebelah Batik Risik itu outlet saya itu dibuatkan dengan orang Ambon, kebetulan kerjasama. Itu suatu pandemi Bu. Saat pandemi itu Saat ya. pandemi, beliau tuh ngambilnya luar biasa. Jadi mengangkat produk saya ini tidak sebatas hanya ngambil saja, membuatkan Outlet juga. Itu produk saya dipajak dan beliau ingin tadi yang saya sampaikan harapannya ada sentra oleh-oleh khas Pekalongan yang di situ adalah produk asli UMKM Pekalongan. Nun sewu selama ini kan ketika ada oleh-oleh Pekalongan, produknya kan dari mana saja Bu? Harapannya bahwa label tersebut itu khusus produk UMKM hasil karya orang-orang Pekalongan, bukan yang lain. Ya kita punya galeri juga ya. Itu kalau dimanfaatkan gimana itu? Ya, udah ada gedungnya, tinggal mau atau enggak itu ya. Itu kan banyak UMKM kita yang sudah disediakan tempat-tempat ya, sehingga dimaksimalkan itu, sehingga hidup jadinya ya. Memanfaatkan itu saja sudah bisa masuk dengan ya untuk membuat brand Kabupaten Pekalongan ini dengan produk-produknya yang ada ya. Di situ diramaikan, Sudah difasilitasi ya Bu ya. Karena gedungnya besar, luas. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, selama ini kan kalau kita lihat Bu ya, di mana-mana pun misalkan kan ada khasnya sama. Ketika kita misalkan datang ke mana itu yuk jajanannya itu juga gitu loh maksudnya. Harapannya tadi saya sampai ingin saya bahwa Pekalongan ini punya semacam tadi galeri ataupun semacam sentra produk Pekalongan. Jangan ngambil produk yang lain gitu loh maksudnya yang asli Pekalongan. Coba kalau kita lihat datang ke ziarah atau ke wisata kemasan kan sama Bu isinya. Kayaknya itu mana ini yang khasnya Pekalongan itu mana? Iya, mungkin nanti bisa lebih diinikan lagi ya Bu ya. Apa karena sudah ada gedungnya juga gitu ya Bu ya. Mungkin berkomunikasi lagi sesama teman-teman pelaku UMKM ya Bu ya untuk mengisi tempat tersebut ya Bu ya. Iya, yang di mana Pringgo itu ya Pak ya. Itu kan tadi butuh untuk dipromosikan dan juga ada event-event tadi semacam itu harus beberapa itu diaktifkan lagi event-event tertentu bazar atau sebagainya. Untuk memantik ya? Iya betul. Untuk bisa tahu bahwa di situ ada sentra UMKM terbesar di Pekalongan. Oke, mungkin setelah ini akan diadakan kegiatan-kegiatan untuk memantik animo masyarakat untuk datang ke sana ya Bu ya, untuk meramaikan, dan ini juga tentu berdampak terhadap pelaku UMKM yang berada di sana gitu ya Bu ya. Nah Pak Taryudi, sejauh ini apa yang ingin disampaikan ke teman-teman kita yang lagi melihat channel RKS TV? Bagaimana agar kita bisa tetap eksis nih Pak? Karena tidak mudah pastinya ya Bu ya, perlu modal, dana, kemudian juga pemasaran yang bagus, terus juga pengembangan keterampilan yang harus terus diikuti gitu ya Pak ya. Omsetnya berapa? Omset per bulannya? Per bulannya rata-rata ya 15 juta 10 juta. Oh iya, keren banget ya Bu ya. Kadang mau minuman kan tadi saya sampaikan bahan pokok. Iya. Nasi dan sebagainya. Cukup besar ya Bu ya? Iya. Kita kan sasarannya terus-terang ke agen Bu. Agen-agen kayak di agen-agen desa atau toko-toko lahan itu yang pertama. Yang kedua juga kita kan sementara untuk nelayan itu kan. Oh iya. Bu sekarang kata nelayan minum itu ya. Minuman instan. Sana itu sekarang justru beralih kesini ya. Iya. Ketika tahu bahwa jahe itu bagus untuk kesehatan. Manfaatnya. Pulang itu alhamdulillah lumayan untuk tadi. Pesan nih Pak untuk teman-teman kita, bagaimana biar tetap eksis gitu ya Pak ya? Oke, untuk pesan sama teman-teman yang mungkin mau usaha juga dari awal, yang penting sekali lagi kalau mau usaha itu yang penting sekarang apa yang kita bisa kita lakukan dulu. Niat ya. Niat dulu kita lakukan, nggak usah mikir panjang. Kita bisanya kayak gini, pakai misalnya packaging yang masih jadul, kita pakai itu dulu. Nanti otomatis sambil berjalan, kita bisa sharing, kita lihat pasar-pasarnya itu bagaimana. Tadinya sebetulnya kan konsepnya kadang belum tentu untuk packaging bagus, pemasarannya bagus belum tentu kok.
Justru kita ada semacam khas khusus identitas. Jahe ini kita sebetulnya mau pakai yang bagus bisa, tapi belum tentu. Atau yang nggak bagus malah laris juga. Karena itu khas bu. Kalau kita berpikir untuk kayak minuman kayak gini lah. Kalau tradisional itu sekarang orang itu rata-rata kan lebih cenderung ke herbal, ke alami. Kalau kita masak minuman harga 1.000 kok sudah manis itu kan sudah mikir dong gitu loh. Tapi kalau tradisional itu insya Allah bahwa ini semuanya itu asli. Itu harganya berapa? Satu saset? 2.500. Oh, 2.500. Cukup terjangkau ya Bu ya? 30 gram. 30 gram 2.500. Kalau ini harganya berapa ini? Nanti Bu, sama Mbak yang di belakang. Harganya berapa harganya? Ini kalau di RKS mahal Bu. Iya, bisa jadi kan 25.000 atau 16 ribuan kan gitu kan. Di tempat-tempat yang kafe-kafe kopi itu mahal sekali itu Bu. Di RKS lebih mahal Pak. Iya, jelas itulah untuk apa? Yang terpenting kita sebisa kita lakukan sambil berjalan, dan yang kedua yang penting kita jangan lelah lah. Artinya kita mencoba untuk mempromosikan di berbagai aspek. Dari yang tadi disampaikan Bu Haji itu kita juga punya pemasaran-pemasaran di online ya. Kita lewat misalkan buat website yang sederhana, di blog, di Facebook, di IG, kemarin juga di TikTok, juga di Shopee, Tokopedia juga kita punya Bu. Lebih cenderung kita ke reseller, juga kita punya reseller kok di misalkan di kota-kota lain, di Jogja, di Bandung saya punya. Padahal kita nggak kenal, ya kayak gitu Bu. Kita tinggal ngirim, nanti yang memasarkan sana. Di situ justru kita memasarkan itu lebih cenderung dari dari teman-teman kami. Saya gelegean gitu jadinya. Minum jahe. Enak ya Bu. Angin-anginnya pada keluar nih Bu. Ya kalau Bu Haji itu jangan minum ini. Iya gitu ya Bu ya. Jadi jelas itulah. Kalau usaha kita yang jelas, artinya semangat. Maksimal mungkin. Insya Allah kalau usaha itu jangan nanti berpikir yang sudah ada tidak, karena rezeki itu tidak akan kemana ya jelas. Yang kedua, kalau makanan itu saya yakin kita harus bisa menonjolkan khasnya makanan tersebut. Apa sih kelebihannya? Apa yang unik gitu? Iya, kalau apa yang unik. Produk saya banyak kok. Nah, kan kayak gitu. Kita harus bisa beri istilahnya ciri khas tersendiri. Produk mana yang bagus atau bagaimana. Ya saya yakin makanan itu tidak akan sama. Juga kami sering studi banding juga. Kita beli produk-produk lain, kita coba untuk semacam untuk bisa membandingkan ini kurangnya apa dan sebagainya. Yang jelas kita harus punya identitas sendiri loh, makanya kita produk apapun. Saya yakin kalau kita yakin dengan identitas dan produk sendiri, artinya insya Allah ini bisa bertahan lama. Juga saya sendiri terus untuk permodalan belum sampai mengandalkan untuk perbankan. Ih keren ya, mandiri nih berarti ya. Betul. Menurut saya ya masih terjangkau. Tidak mengatakan apa-apa. Ada pola pikir mindset kita belajar dari teman-teman usaha itu rata-rata kalau usaha yang sini itu biasanya kalau semakin banyak usaha kadang semakin banyak utang Bu. Apalagi semakin banyak aset juga semakin banyak utang, karena kadang misalnya aset kita itu hanya ngendap kok. Bisa kita punya mobil hanya nomor aja. Harusnya untuk usaha bisa berjalan kayak gitu. Nah, saya bertahan itu tadi walaupun mungkin jalannya lambat, tapi insya Allah untuk beban ke depannya itu tidak terlalu sulit atau terlalu berpikir yang mumet Bu. Sementara permodalan masih aman ya Pak. Paling saya hanya kerjasama perbankan, kita ambil CSR untuk tadi pelatihan. Kemarin juga kita sama BTPN Bu. Kita ambil CSR, kita adakan pelatihan dengan teman-teman sahabat-sahabat Fatayat juga Bu, kita kumpulkan. Kita cari narasumber untuk memberikan pelatihan terhadap teman-teman yang ada di organisasi juga atau di teman-teman yang lain. Kita cobanya situ untuk mengambil CSR-nya untuk adakan pelatihan. Iya, jadi seperti itu ya, slow but sure, memperluas jaringan dan mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Betul. Nah tadi disampaikan Pak Tariudi bahwa teman-teman generasi Z khususnya ini yang menganggap bahwa minuman jahe ini identik dengan orang tua. Saya ya jadinya dengan orang tua gitu ya Pak ya. Bagaimana biar minuman ini bisa dinikmati oleh mereka dan mengubah pandangan ini Pak? Iya, mungkin perlu inovasi gitu ya Pak ya. Saya sudah punya rencana sebetulnya tadi untuk rencana saya itu kan
minuman kekinian anak muda itu kan yang seperti cup dengan berbagai varian kan, yang sekarang masih booming. Saya sudah punya konsep sebetulnya. Nanti kita ingin membuat semacam maralaba buaji. Ini kalau dikasih es gimana? Betul, makanya itu konsepnya itu Bu. Langsung ini betul ya. Saya sudah enak ya Bu ya. Nanti ini basicnya itu ginger tetap jahe, tapi ada beberapa varian. Nanti disusun. Jadi jahe merah, creamer, jahe merah, kopi, jahe merah, stroberi dan sebagainya. Seperti minuman anak muda, sehingga nanti terkonsep bahwa ini es jamu. Artinya konsepnya itu tetap dipakai itu. Pakai apa? Pakai jus. Jadi biar anak muda itu sekarang kan banyak sih kayak yang nyoklat. Kalau saya enak anget ya Bu ya. Lebih melegakan tenggorokan gitu ya Bu ya. Melegakan tenggorokan. Juga tak mengantar gitu. Terus sekarang kan sudah booming kok seperti angkringan-angkringan itu kan juga sudah mulai ini ya Pak ya. Mulai kenal jahe bahwa jahe itu tadi lagi bagus untuk kesehatan yang jelas. Apalagi jahe merah Bu, bedanya jahe merah itu kandungannya itu luar biasa. Jadi yang jelas jahe merah. Kalau panasnya itu lebih panas ke jahe bread. Jahe biasa. Tapi untuk kandungan namanya jahe bread itu ya. Jahe bread. Kalau jahe itu sebetulnya itu lebih bertahap menghangatkan. Tidak langsung panas Bu. Menurut kalau ada produk lain langsung panas seperti jeder kayak apa? Cabai itu kadang belum tentu jahe menurut saya. Kalau jahe itu hangat dan seterusnya akan tetap menghangatkan ya. Kalau satu kali ditekuk kurang panas Bu. Kalau 2 kali hangat, 3 kali hot. Kan kayak gitu. Kayak gitu ya. Mau sehat, minum jahe gitu ya. Jahe merah ratu semut. Jahe merah ratu semut ya. Dari Ratu Lebah. Oke, terakhir nih Bu Hindun, apa yang disampaikan kepada teman-teman kita yang lagi menyaksikan channel RKS TV? Khususnya teman pelaku UMKM nih, yang mungkin masih berpikir pengen usaha tapi bingung gitu ya. Monggo Bu. Ya tadi ini sudah ada contoh Pak Taryudi bagaimana menggeluti usaha UMKM. Saya kira UMKM ya kalau mau bekerja apa saja itu sebenarnya lapangan kerja banyak kalau menurut saya. Tetapi dengan dengan kapasitas pribadinya yang memang bisa melakukan apa, ya kan? Nah, artinya tidak tergantung mau bekerja apa, gitu kan? Tapi dilatih dirinya sendiri ini mau bekerja apa, ya? Kalau sudah meyakini bahwa itu loh, itu pekerjaan dan bisa menghasilkan, tekuni. Ya. Pasti dengan tekun. Bekerja itu harus tekun, harus sabar dan telaten. Tidak seminggu terus lihat temannya itu ganti lagi. Seminggu biasanya kan gitu. Lihat temannya kok itu enak ya, ganti lagi. Labil ya Bu. Nah ini Pak Taryudi kan enggak. Pokoknya konsisten. Terus konsisten. Konsisten ya. Saya selalu konsisten. Benar kan? Berusaha itu seperti itu. Sehingga nanti tentu secara bertahap akan bisa sukses ya. Jadi menjadi orang sukses itu tidak instan, pasti dengan ikhtiar usaha yang sungguh-sungguh. Gitu ya. Terima kasih Pak Taryudi, Bu Hindun. Semoga bisa mampir lagi menemani kita dan menghibur serta mengedukasi mitra RKS dimanapun berada. Sukses selalu untuk Pak Taryudi juga Bu Hindun yang mobilitasnya sangat tinggi gitu ya. Alhamdulillah masih bisa bersama kami. Dan mitra RKS jangan lupa beli apa namanya Pak? Gula semut ya. Kalau pengen beli berarti ke e-commerce-nya. Iya, bisa. Mungkin bisa disebutkan Pak? Untuk sementara nanti bisa COD bisa. Nanti sekalian ketemu ya. Saya juga bisa di website saya juga ada. Apa itu Pak? Jahe merah. Ratu semut gitu aja. Jahe merah ratu semut. Browsing aja udah kelihatan di situ nanti. Kalau pokoknya ratu semut gitu aja. Browsing aja jahe merah ratu semut udah kelihatan. Kalau nggak bisa langsung ke rumah produksi saya. Mana itu Pak? Di Jalan Lurah Penatus, Desa Semut. Desa Semut, Kecamatan Monokerto, Kabupaten Pekalongan. Di sebelah utara sana. Oh iya, sekalian nanti ketemu sama Pak Taryudi gitu ya, pengen nanya-nanya. Terima kasih narasumber kita dan mitra RKS sampai di sini kebersamaan kita. Semoga banyak informasi yang Anda dapatkan dan jangan lupa untuk cintai produk Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi ya Bu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Terus berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Said. Ya, Nah ini tak habisin. Oh iya.